wabarakatuh. Saya dari manajemen 4D ingin mempresentasikan tentang teori portofolio dan analisis investasi indeks LQ45. Anggota kelompok saya terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Siti Nur Cahya, NIM 445. Yang kedua Nining Silviana, NIM 461. Yang ketiga Madatul Aisyah, NIM 468. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang rumus Excess Return to Beta atau IRB. IRB sama dengan E buka kurung RI dikurang RBR dibagi BI. Keterangannya adalah IRB adalah Excess Return to Beta, E atau RI sama adalah Expected Return saham, RBR adalah return aktiva bebas risiko, BI beta sekuritas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cut off rate atau CI. Sebelumnya dalam perhitungan rumus CI perlu diketahui nilai AI dan nilai BI dengan masing-masing rumus sebagai berikut. Yang pertama, AI sama dengan E atau RI dikurang RBR dikali BI dibagi AEI kuadrat, atau BI sama dengan BI kuadrat dibagi AEI kuadrat. CI adalah nilai C untuk sekuritas ke I yang dihitung dari kumulasi nilai-nilai A1 sampai dengan AI dan nilai-nilai B1 sampai dengan BI. Keterangan rumus E atau RI adalah expected return saham, RBR adalah return aktiva bebas resiko, BI adalah beta sekuritas, AEI kuadrat varian dari kesalahan residu. Selanjutnya ada rumus proporsi sekuritas ke I atau WI. Rumusnya yaitu ZI sama dengan BI dibagi AEI kuadrat dikali IRBI dikurang C, atau WI sama dengan ZI dibagi sigma KI sama dengan 1 ZI. Keterangannya, WI adalah proporsi saham ke I, ZI adalah suatu konstanta K atau jumlah saham di portofolio optimal, BI adalah beta saham I, AEI kuadrat adalah varian dari kesalahan residu, IRBI adalah excess return to beta atau IRB saham I, C adalah nilai cut off point yang merupakan nilai CI terbesar. Selanjutnya ada rumus return portofolio yaitu I atau FP sama dengan AP plus BP kali E atau FM. Keterangannya, E atau FP adalah expected return portfolio, AI adalah rata-rata tertimbang dari alfa tiap sekuritas, BI adalah rata-rata tertimbang dari beta tiap sekuritas, dan E atau RM adalah expected return pasar. Juga dapat menggunakan rumus AP dan BP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Silviana, NIM 2018-461. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dalam pembentukan portofolio dengan model indeks tunggal yaitu LQ45. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai rumus dari risiko portofolio yang dimana sudah dijelaskan di PPT bahwasannya risiko portofolio itu sama dengan beta P kuadrat dikali standar deviasi M kuadrat ditambah dengan jumlah dari N I sama dengan 1 dikali WI kuadrat dikali standar deviasi EI kuadrat, yang dimana risiko portofolio sama dengan risiko yang berhubungan dengan pasar ditambah dengan rata-rata tertimbang dari risiko tidak sistematis masing-masing perusahaan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan
mengenai tabel 1, yang dimana pada tabel 1 tersebut merupakan tahap pertama dari pembentukan portofolio, yaitu dengan mencari expected return dari saham-saham yang hanya memiliki expected return bernilai positif, kemudian menghitung excess return to beta atau ERB dari masing-masing saham yang memiliki expected return bernilai positif untuk menentukan peringkat saham dengan cara mengurangkan expected return masing-masing saham dengan tingkat bunga bebas resiko, dan hasilnya akan dibagi dengan beta saham yang bersangkutan. Berdasarkan pada tabel 1 di PPT dapat dijelaskan bahwasannya yang memiliki nilai excess return to beta terbesar ditunjukkan pada saham Indofood Sukses Makmur Tbk dengan nilai sebesar 0,0758 dan nilai excess return to beta terkecil pada saham United Tractors Tbk dengan memperoleh nilai sebesar min 0,1725. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel kedua. Tahap kedua yaitu dapat dilakukan pemisahan untuk saham-saham yang akan masuk ke dalam portofolio optimal dan saham yang tidak dapat memenuhi syarat untuk masuk ke dalam portofolio optimal maka tidak akan dimasukkan ke dalam portofolio optimal. Berdasarkan pada tabel 2 seperti yang sudah dijelaskan di PPT dapat dilihat bahwasannya nilai dari Chute of Rate atau CI terbesar ditunjukkan pada saham Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI dengan memiliki nilai Chute of Rate atau CI sebesar 0,0158. Jadi Chute of Point dari saham-saham yang akan membentuk portofolio adalah sebesar 0,0158. Selanjutnya setelah nilai Chute of Point ditentukan, maka tahapan selanjutnya akan dilakukan pemilihan dari saham-saham yang dapat dijadikan menjadi kandidat saham untuk membentuk portofolio optimal dengan cara membandingkan nilai ERB lebih besar daripada CI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madatul Aisyah, NIM 2018-468. Di sini saya akan menjelaskan tabel 3 di mana ada 24 nama kandidat saham indeks LHI 45 periode Februari 2017 sampai Juli 2017. Nah, dari 24 kandidat itu dapat dijelaskan bahwa yang memiliki nilai IRB yang lebih besar dari CI adalah yang pertama saham Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF, yang kedua Unilever Indonesia Tbk atau UNVR, yang ketiga Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BBTN, yang keempat Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI, yang kelima saham Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk atau TLKM. Nah, maka dari itu saham layak dari 5 itu yang layak masuk dalam kandidat saham portofolio optimal. Tahap selanjutnya setelah menentukan saham-saham yang menjadi kandidat portofolio optimal, maka selanjutnya menentukan besarnya proporsi dana atau WI dari masing-masing saham yang masuk dalam portofolio. Proporsi dana ini dapat dihitung dengan cara membagi ZI dengan total ZI, di mana ZI ini didapatkan dengan cara membagi beta dengan varian residu, kemudian dikalikan dengan selisih. Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa proporsi dana dari masing-masing saham yang membentuk portofolio optimal pada indeks LHI 45 adalah pada saham Indofood Sukses Makmur Tbk INDF dengan proporsi 2%, Unilever Indonesia Tbk dengan proporsi 30%, Bank Tabungan Negara Tbk dengan proporsi 9%, Bank Rakyat Indonesia
TBK dengan proporsi 44% dan saham telekomunikasi Indonesia dengan proporsi 15%. Setelah mengetahui proporsi dana dari masing-masing saham yang membentuk portofolio optimal, maka tahap terakhir dalam membentuk portofolio menggunakan model indeks tunggal yaitu menentukan expected return portofolio dan resiko dari portofolio. Nah, tabel 5 ini dapat dilihat bahwa portofolio yang dibentuk indeks LHI 45 pada periode Februari 2017 sampai Juli 2017 terdapat investasi pada saham INDF, UNVR, BBTN, BBRI, dan saham TLKM. Dipilih sebagai sebuah portofolio yang mampu untuk menghasilkan return sebesar 3,68% dan resiko yang diperoleh sebesar 0,02%. Hasil dari penelitian ini memberikan implikasi teoritis menyatakan bahwa dalam manajemen investasi mengenai analisis portofolio menggunakan model indeks tunggal, saham indeks LHI 45 dapat digunakan untuk analisis dalam membentuk portofolio optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.